Di sini ada senter, pensil, kaca, gelas yang berisi air, gunting, dan juga cup, beserta kertas. Ini alat dan bahannya saya tuliskan. Dapat dilihat. Sini gelas berisikan air, dapat dilihat ya. Ada senter sebagai media cahaya. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah, tidak mengenakan biaya. Jadi, mudah untuk dicontoh di rumah atau dipraktikkan di sekolah. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Karena sifat cahaya yaitu selalu merambat lurus dan dapat dibuktikan sebagai percobaan berikut. Pertama-tama kita potong bagian tengah dari kertas. Nah, apabila sudah dipotong, nanti dijejerkan sejajar. Potong. Nah, sudah terpotong, bolong tengah itu dijejerkan sejajar seperti ini, tuh. Sejajar ya. Nah, apabila sudah sejajar bisa ditampilkan cahayanya. Nah, bisa dapat kita lihat bahwa cahaya itu dapat merambat lurus ya teman-teman. Tuh, cahayanya tembus di belakang. Dia lurus, dapat terlihat di dinding belakang. Itu. Tuh. Selanjutnya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terjadi tuh saat ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain dengan kepadatan yang berbeda. Nah, dari medium renggang ke rapat, air ke udara. Nah, cahaya itu dibelokkan dari garis normal. Nah, sedangkan dari medium rapat ke renggang, dari air ke udara, itu cahaya itu dapat dibelokkan menjauhi garis normal. Dapat kita lihat ya ini. Tuh. Percobaannya seperti ini. Selanjutnya pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pemantulan teratur atau baur. Yang kedua itu pemantulan difus. Pemantulan teratur atau baur itu cahaya itu dapat dipantulkan sejajar misalnya pada cermin datar sehingga terbentuk bayangan yang jelas. Itu seperti kita contohnya ngaca ya. Yang kedua itu pemantulan difus yaitu yang dapat kita contohkan cahaya yang dipantulkan ke segala arah pada permukaan kasar seperti tanah atau juga tembok sehingga bayangan ini tidak jelas tetapi tetap merambat area yang permukaan kasar seperti tanah atau tembok membuat area tadi terlihat terang. Bayangannya itu tidak jelas ini tetapi tetap membuat area sekitar tuh terlihatnya terang ya. Dipantulkan ke bisa kita lihat diperhatikan kaca itu akan memantulkan lagi ke arah tembok ya. Tuh. Itu. Dan yang terakhir, cahaya itu menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benang bening seperti contohnya cup gelas yang sudah kita gunakan ini. Cup gelas bening. Nah, cahaya itu memungkinkan untuk melewati cup gelas bening ini sehingga benda di baliknya itu dapat terlihat dengan jelas. Ini bisa kita lihat ya. Cup gelas bening ini disinari oleh cahaya. Nah, tembok di belakangnya itu dapat terlihat jelas ya. Tuh. Sebaliknya di sini saya mencontohkan bahwa cahaya itu tidak dapat menembus benda opak. Benda opak yang saya gunakan yaitu kertas yang saya lipat-lipat. Nah, saya tutupi ke cahaya senter tadi. Dapat kita lihat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda opak sehingga benda yang di belakangnya itu seperti dinding tadi tidak dapat terlihat cahaya, tidak dapat menembus cahaya. Tapi sebaliknya apabila ditaruhkan ke benda bening seperti cup gelas bening tadi, itu benda yang di belakang itu dapat terlihat seperti dinding tadi dapat terlihat jelas ya teman-teman. Tuh bisa dilihat. Nah, tuh apabila ditutupi lagi benda opak tidak terlihat. Seperti itu.